Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty kebetulan bertemu dengan lawyer yang akrab sekali dengan Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Beliau adalah Dr. Muhammad Kalono SH MSI. Pak Kalono, sampan kan dikenal akrab dengan Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Dengan insiden kemarin yang dilontarkan cucunya si Purboyo itu menurut sampan gimana itu? Kalau dikenal akrab, saya juga nggak akrab dengan Sinuwun ke-12. Tetapi beliau menghormati saya pun menghormati beliau. Dalam setiap pertemuan pasti kita saling menghormati. Terkait dengan apa yang dilontarkan oleh KGPA Mangkunegoro beberapa waktu kemarin tentang kekecewaannya bergabung dengan Republik, kita harus melihat dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Republik Indonesia ini mempunyai wilayah yang luas sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu karena kontribusi dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Paling timur itu adalah kontribusi kerajaan Tidore. Tidore kekuasaannya sampai di Papua. Yang paling barat dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, salah satu yang memberi kontribusi besar dalam negara Republik Indonesia, mewujudkan negara Republik Indonesia adalah Kasunanan Surakarta Diningrat. Ini kontribusinya sangat besar sekali bagi Republik Indonesia. Mereka kerajaan-kerajaan ini termasuk Kasunanan itu menyerahkan wilayahnya, wilayah kekuasaannya yang luas dan kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia demi nyengkuyung berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian yang terjadi sekarang ini adanya korupsi yang luar biasa, kemudian rakyat yang kemudian dikejar-kejar karena tanahnya yang sudah dibeli dengan leluhurnya kemudian dirampas begitu saja. Kalau kemudian kerajaan-kerajaan itu kecewa sudah sepantasnya. Jadi kalau KGPA Mangkunegoro merasa kecewa sebagai pewaris dari tahta kerajaan Mataram Islam, ya sudah sewajarnya seperti itu. Dan itu mestinya menjadi koreksi kepada pemerintah Republik Indonesia yang sekarang berkuasa. Ini amanah dari sekian banyak kerajaan. Kalau kemudian tidak bisa memberantas korupsi, tidak bisa mensejahterakan rakyat yang sudah diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, rakyat dari kerajaan-kerajaan itu bukan cuma rakyatnya, tapi wilayah juga diserahkan. Kok kemudian tidak bisa mengelola, tidak bisa mensejahterakan rakyat yang sudah diamanahkan itu, wah ini bencana besar. Jadi pantaslah kalau misalnya ada kekecewaan dari para penerus tahta kerajaan. Pak Kalono, kenapa kok cucunya kok tidak putra atau putri dalam Pakubono 12 yang bicara itu, Nji? Ya, mestinya semua putra-putra Sinuwun waktu PW12 semuanya harusnya berteriak mestinya. Tapi alam kan tidak semuanya mempunyai kemampuan berteriak. Tapi KGPA Mangkunegoro yang dia sudah diangkat menjadi putra mahkota dan sudah dari tanggung jawabnya, dia pantas menagih kepada. Jadi negara Republik Indonesia itu yang harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia, terutama yang generasi milenial, generasi Gen Z, itu kan mereka harus memahami sejarah berdirinya Republik Indonesia itu. Sejarah itu. Jadi namanya Nusantara itu bukan sauplek di IKN itu. Gitu. Tapi wilayah Nusantara itu mulai dari kerajaan
di Guru yang ada di timur, kemudian di Papua juga ada kerajaan, kemudian sampai di Samudra Pasai sana itu terdiri dari 270-an sekian kerajaan. Itu yang mempunyai kontribusi menyerahkan kerajaannya kepada wilayahnya, kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak Republik Indonesia tidak ada tiba-tiba berdiri begitu proklamasi kemudian punya wilayah gitu, enggak. Berarti gini Pak, kalau artinya si Gusti Purboyo tadi itu sewajarnya ya jika dia sampai mengatakan demikian, karena eyangnya atau kakeknya Sinuwun Pakubuwono ke-12 itu raja pertama kali yang menyerahkan dan mengakui NKRI ya Pak? Betul, betul. Bukan hanya sewajarnya, tapi memang mestinya harus lah. Mereka menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi diangkat sebagai putra mahkota itu berarti tanggung jawabnya dari pundaknya. Gitu. Jadi itu memang sudah seharusnya begitu. Berarti bukan gigi mongso, artinya memang itu harus dikeluarkan, harus di statement dikeluarkan kepada masyarakat ya? Harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan nanti rakyat ini akan lupa dengan sejarah. Lupa dengan sejarah. Itu untuk mengingatkan kita semua bahwa Republik Indonesia itu berdiri karena adanya kerajaan-kerajaan itu. Dan termasuk Keraton Surakarta Diningrat itu mulai dari PP 10 itu mempunyai kontribusi yang besar dalam pergerakan kemerdekaan, membiayai Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, dan beberapa aset-asetnya itu dijadikan aset negara. Itu banyak sekali, bukan cuma yang ada di sini, ada yang ada di Jakarta, ada yang ada di Madiun dan sebagainya. Banyak sekali aset-aset beliau itu. Berarti aset Kasunanan Surakarta Diningrat itu bukan hanya di kota Solo saja? Oh bukan. Wilayahnya itu mulai dari Madiun, kemudian Ponorogo, kemudian Pacitan, kemudian dulu sampai dengan Ngayogyakarta, kemudian karena perjanjian Giyanti diberikan kepada Pangeran Mangkubumi pada waktu itu yang menjadi Hamengkubuwono pertama. Kemudian atas jasa Raden Mas Said pada waktu itu kemudian diberi tanah Mangkunegaran. Jadi wilayahnya luas sekali. Sampai di Jawa Barat gitu mungkin ya? Di Jawa Barat ada beberapa tempat itu ada yang menjadi miliknya. Nah, dalam bentuk ekonomi itu ada yang menjadi itu pada waktu itu di atas nama PP 10 maupun PP 9, bahkan ada PP 8 ada. Kalau jenengan melihatnya dari statement yang dikeluarkan oleh Purboyo sendiri ini nanti arahnya kemana? Itu menurut saya merupakan teguran kepada pemerintahan Indonesia. Dia sebagai tadi yang mempunyai mengemban amanah dari luhurnya, itu dia menegur kepada pemerintah Republik Indonesia agar kembali lurus. Tujuan negara inilah untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan satu keluarga, bukan mensejahterakan hanya para konglomerat, bukan menyerahkan Republik Indonesia, wilayah Indonesia itu kepada asing maupun asing, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut jenengan nanti akan ada action setelah pengeluaran statement itu? Nah, kita belum tahu, tidak berani memprediksi seperti apa. Kalau terkait dengan statement yang disampaikan oleh LDA bahwa itu keluar dari hati nurani pribadi sendiri, bukan mewakili, ini bias nggak dengan kondisi real? Ya, dalam statusnya sebagai putra mahkota ya memang dia harus bicara dengan hati nuraninya. Hati nuraninya memang harus seperti itu, menegur itu. Kalau ditegur pemerintah ini kebablasan ini, kebablasan. Itu bukan berarti mencari golek jeneng istilahnya. Soalnya kan di Keraton Surakarta itu kan ada 2 calon yang putra mahkota, supaya dia lebih diakui sehingga dia memunculkan terlepas dari permasalahan itu ya,
masalah konflik di Keraton Surakarta. Menurut saya memang seharusnya semua putra-putra Sinuwun almarhum PP 12 itu semuanya harusnya menyuarakan. Banyak loh aset-asetnya yang ada, bukan hanya yang ada di Indonesia, ada yang ada di Mekah, di Saudi itu juga ada aset-asetnya yang di sana. Itu ya kalau diurus itu semua aset kerajaan yang kerajaan di Nusantara ini, kita tidak perlu repot-repot masalah haji itu, nggak perlu repot-repot. Kita punya kerajaan itu punya aset dan sampai sekarang tidak diurus oleh kerajaan-kerajaan itu. Terakhir itu PB 12 mengurus menjelang akhir-akhir hayatnya. Setelah itu nggak diurus lagi. Kalau Pak Kalono sendiri selain lawyer kan juga dikenal budaya. Nah, mungkin ada saran dan pesan dengan adanya intrik-intrik yang dari Purboyo itu. Sebetulnya seluruh kerajaan yang ada, para ahli waris kerajaan-kerajaan itu punya tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan dari wilayah dan rakyat-rakyatnya. Mereka harus menyelamatkan itu dan menurut saya berharap semuanya masing-masing kerajaan itu, keluarga kerajaan itu supaya bersatu. Intinya itu adalah persatuan mereka untuk menyelamatkan aset-aset itu. Menurut saya harus ada persatuan. Masih bisa diurus sebetulnya. Saya melihat masih bisa diurus. Saya melihat beberapa agendum itu sebenarnya masih bisa diurus. Terakhir, di luar pro kontra yang saat ini terjadi dengan trending topik yang disampaikan oleh Putra Mahkota ini sendiri, memang itu sebuah ketegasan sebagai Putra Mahkota atau apa dengan melihatnya? Bukan sebuah ketegasan ya, tetapi itu memang sebuah suara hati nurani tentang kekecewaan. Dan itu saya melihatnya bukan dari pribadinya langsung, tapi memang itu suara hati nurani, mungkin suara leluhurnya memang seperti itu. Mereka kecewa. Para leluhur itu kecewa. Ditujukan tadi pemerintah ya. Pada pemerintah. Pemerintahnya harusnya seperti apa tadi? Ya, yang diutamakan rakyat Indonesia. Mensejahterakan tadi ya. Mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat asing, tapi rakyat Indonesia. Mereka yang sudah berdarah-darah memperjuangkan mereka itu. Dijajah 350 tahun itu lama loh, lama sekali. Begitu merdeka kok kemudian setelah dikasih kekuasaan, dikasih wilayah kok kemudian asing diundang ke sini dan bisa sampai menyewa 1.990 tahun lagi. Itu ugal-ugalan itu. Ugal-ugalan. Ya, terima kasih. Demikian wawancara Liberty dengan lawyer yang cukup kondang di Kota Solo. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Kalono, SH, MSI.